Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja-puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sehingga di kesempatan pagi hari ini yang cukup panas, yang cukup sejuk ini, semoga meningkatkan kualitas berdemokrasi kita di pagi hari ini. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Madiun beserta Bapak Ibu Guru yang kami banggakan serta anak-anak yang kami sayangi. Masih semangat semua? Iya. Kalau saya teriakkan pemilih, kalian nanti mengucapkan cerdas, cerdas, cerdas. Ya. Siap? Pemilih? Iya, sambil mengangkat kepalan tangan ke depan, ya. Pemilih? Cerdas, 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 cerdas. Ya, 3 kali. Pemilih? Cerdas, cerdas, cerdas. Oke. Kalau saya teriakkan kandidat, ya, kita ucapkan berkualitas, ya. Siap? Kandidat berkualitas. Kandidat berkualitas. Oke. Kalau saya teriakkan penyelenggara, kalian mengucapkan berintegritas. Apa? Berintegritas. Penyelenggara berintegritas. Penyelenggara berintegritas. Pemilih cerdas, cerdas, cerdas. Kandidat berkualitas. Penyelenggara berintegritas. Oke, iya. 3 hal di dalam kunci suksesnya sebuah pemilihan. Apapun bentuk pemilihan itu, baik itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan OSIS, pemilihan RT sekalipun, 3 hal ini mesti harus ada. Ya. Yang pertama harus ada apa? Pemilih. Pemilihnya harus cerdas. Tidak boleh pemilih itu hanya karena diberi sogokan uang saja, kemudian berangkat untuk nyoblos. Tidak boleh. Pemilih harus memiliki kemampuan untuk menggali visi misi dari kandidat itu. Ya. Tidak boleh pemilih itu juga memprovokasi pemilih yang lain supaya mengikuti jejaknya dengan hal-hal yang tidak dianjurkan di dalam perundang-undangan. Nah, pemilih yang cerdas, dia mampu menggali potensi yang ada yang dimiliki oleh kandidat. Ya. Di sini ada 8 kandidat. Ya, alhamdulillah, ada 8 calon ketua OSIS yang nanti kalian akan memilih. Nanti akan mereka menyampaikan paparan narasinya, akan berkampanye. Kampanye itu apa sih? Kampanye itu menyampaikan visi, misi, program kegiatan dari kepengurusan nanti yang akan dilaksanakan. Nah, itu pentingnya pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional. Kemudian yang kedua adalah di dalam sebuah pemilihan itu harus ada kandidatnya, harus ada calonnya. Kalau tidak ada calonnya, siapa yang mau dicoblos? Ya, tidak ada yang dicoblos. Ya. Oleh karena itu harus ada calon yang harus kita pilih. Ya, nanti kalian akan memilih 8 kandidat ini. Nah, di dalam proses pemilihan, jangan sampai nanti kalian mendapatkan surat suara, atau mungkin kalian yang sedang daring itu mendapatkan link untuk kandidat itu, dicoblosi semuanya, dipilih semuanya, jangan sampai. Atau tidak sama sekali dipilih. Nah, ini namanya golput, golongan putih. Kalau dicoblosi semuanya berarti apa? Goltam, golongan hitam.
Jadi tidak diperkenankan baik itu golput maupun goltam. Semuanya wajib menggunakan hak pilihnya. Siapa yang kelas 9 ya? Yang kelas 9 ada? Angkat tangan kelas 9. Ya, ini calon pemilih pemula baru di tahun 2024 kelak. Tahun 2024 nanti adalah tahun politik. Pemilihan presiden ada di situ. Pemilihan DPD ada di situ. Pemilihan DPR RI ada di situ. Termasuk juga memilih wakil rakyat kita di provinsi maupun di Kota Madiun juga ada di tahun 2024. Termasuk juga pemilihan kepala daerah pun juga di tahun 2024. Nah, kalian yang kelas 9 wajib menggunakan hak pilihnya. Ya. Usianya ada berapa sekarang? Usianya yang kelas 9? 17? Oh, 15. Iya. Ada yang usia 17 kelas 9? Enggak ada ya? Iya, ada. Jadi kelas 9 usianya sekarang ada yang usia 14, ada yang usia 15. Nanti di tahun 2024 sudah usianya 17 ya, itu bisa menggunakan hak pilihnya. Makanya prototipe dari pemilihan OSIS di pagi hari ini menjadi bekal kalian untuk bisa menggunakan hak pilihnya nanti di tahun 2024. Nah, calon yang berkualitas itu dilalui dengan proses yang cukup luar biasa. Kalau di pemilu maupun di pilkada itu berasal dari partai politik. Berasal dari partai politik. Kalau misalkan di pilkada ada perseorangan juga ada. Tetapi mendominasi di partai politik. Ada yang punya cita-cita jadi ketua partai? Iya, terima kasih. Ada yang memiliki cita-cita jadi ketua partai. Jadilah ketua partai yang berkualitas, ya, benar-benar masuk di dalam partai politik yang luar biasa. Kita benahi semuanya supaya nanti Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, peran dari calon yang berkualitas sangat penting. Nah, juga penting lagi adalah peran dari penyelenggara. Penyelenggara harus berintegritas. Siapa penyelenggara di pemilos? Di SMP 11 ini sekarang siapa? Tunjuk tangan. Penyelenggaranya, panitia pemilos. Panitia pemilos. Hebat. Kalian calon-calon pemimpin masa depan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk penyelenggara. Ya. Penyelenggara ini dikader, dididik untuk menjadi calon pemimpin ke depan. Ya. Siapa yang punya cita-cita jadi ketua KPU? Ayo, ketua KPU. Tidak ada, tadi ketua partai ada. Kan ketua KPU tidak ada. Itu gugur-gugur malah. Siapa yang mau gajinya gede nanti? Dapat fasilitas mobil, rumah. Rumah-rumah. Ya. Jadi penyelenggara itu kalau di pemilihan umum ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ya. Juga ada yang mengawasi, siapa namanya? Bawaslu. Apa Bawaslu? Kepanjangan dari apa? Bawaslu? Badan Pengawas. Badan Pengawas. Ya. Jadi kalau di Kota Madiun ada KPU dan Bawaslu Kota Madiun. Ada yang tahu kantornya KPU Kota Madiun di mana ya? Jalan Mobilisasi Pelajar. Oh iya, bapaknya cerdas banget. Nih calon KPU ke depan. Kalau kantor Bawaslu Kota Madiun ada di mana? Kantor Bawaslu di jalan sekarang di jalan, iya, di jalan, iya, di Jalan Udowo ya, sampingnya
GOR itu. Ya. Nah, itu penyelenggara. Jadi penyelenggara ini harus bersifat jujur dan adil. Ya. Harus memposisikan partai politik, harus memberikan hak pilih bagi warga supaya menggunakan hak pilihnya. Tidak boleh penyelenggara itu memihak di salah satu calon. Tidak boleh. Harus semuanya sama bagi penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Oleh karena itu, baik pemilih yang cerdas, kandidat calon yang berkualitas, maupun penyelenggara yang berintegritas itu menjadi kunci suksesnya di dalam sebuah pemilihan umum maupun di pemilihan serentak. Apalagi nanti di tahun 2024. Ya, jadi anak-anak sekalian, kami berharap kalian nanti menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai golput, ya, jangan sampai goltam juga, dan harapan kita calon nanti bisa menyampaikan narasi, menyampaikan kampanyenya dengan berkualitas. Dalam menyampaikan visi misi berkampanye nanti diharapkan calon itu tidak memberikan black campaign atau mengkampanyekan hitam, menjelek-jelekkan calon yang lainnya. Itu juga tidak diperbolehkan. Semangat untuk berdemokrasi bagi teman-teman di SMP Negeri 11 Sukamadiun. Sekali lagi, pemilih cerdas, cerdas, cerdas. Kandidat berkualitas, penyelenggara berintegritas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.